BTTH Kaisar Api, episode 200. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinger, apakah itu benar-benar kamu? Ini bukan ilusi. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu seumur hidupku, sungguh menyenangkan. Ling Mengsheng benar-benar lupa bahwa ia masih dalam pertempuran. Dalam sekejap, ia menghilang. Senyum kecut muncul di sudut mulutnya, dan sosok yang berdiri di air terjun di depannya adalah orang yang sedang dipikirkannya. Tidak mau, Xuan Muqing sangat terkejut saat ini. Meskipun ia tidak tahu mengapa Ling Mengsheng muncul di dalam hatinya, saat berikutnya ia melihat sosok hantu tersapu ke arah Ling Mengsheng, dan fluktuasi mengerikan muncul di atasnya, meskipun itu adalah sosok hantu. Aku tak tahan. Aku segera menekan kerinduan di tubuhku, kecepatanku meroket, dan aku ingin melakukan sesuatu. Sudah terlambat untuk berhenti. Pada saat ini, Xuanyin mendengar kata-kata sang putri dan ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dan kemudian serangan mengerikan itu langsung mengenai Ling Mengsheng. Terlebih lagi, dia masih terjebak dalam tubuh Reimu yang lamban tanpa pertahanan apapun. Puf-puf, seteguk darah menyembur keluar langsung dari mulut Reimu Sheng. Setelah terkena serangan ini, napas Reimu Sheng pun sedikit melemah. Kenapa kau begitu bodoh? Saat berikutnya, sesosok tubuh indah datang tepat di samping Ling Mengsheng, lalu tangan gioknya perlahan memeluk Ling Mengsheng. Aku tidak bermimpi. Ling Mengsheng berkata tak percaya ketika mendengar suara yang familiar itu, tetapi rasa sakit di tubuhnya dan kehangatan dari sosok di depannya membuat Ling Mengsheng merasa tak percaya. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tahun-tahun ini, terima kasih banyak, mimpi. Di wajah pucat Xuan Muqing, semburan kegembiraan muncul, tetapi setelah beberapa saat, berubah menjadi rasa bersalah. Kinger, kemana saja kamu selama ini? Aku merasa sangat sulit. Tubuh Ling Mengsheng yang agung tak kuasa menahan gemetar, membuktikan bahwa itu nyata dan bukan ilusi. Saat ini, Xuanmu tampak ragu untuk mengatakan apapun. Benar saja, tak lama kemudian, Fentian dan rombongannya pun datang ke sini, dan langsung melihat Xuan Muqing memeluk Ling Mengsheng, lalu langsung tersenyum puas. Tapi kenapa aura Xuan Muqing sangat aneh? Fentian Ren, tentu saja dia tahu perbedaan di tubuh Xuan Muqing pada pandangan pertama, dan langsung membuka mulutnya. Yah, sepertinya ada bau ras alien. Pada saat ini, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk berkata, Zhu Jin, kamu kentut. Kamu boleh makan nasi sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara sembarangan. Mendengar ini, Ling Mengsheng langsung memarahi. Aku berhasil menemukan istriku dengan susah payah, mengapa bara bambu ini? Tetapi saat berikutnya, kata-kata Zhu Jin juga sedikit sampai ke telinga Xuan Muqing. Mimpi, apa yang dikatakan Tuan Zhu Jin benar, aku. Xuan Muqing berpura-pura tenang dan kemudian menatap Ling Mengsheng dengan keras kepala. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan, dan cepat atau lambat Reimu Sheng akan mengetahuinya. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, tubuh Ling Mengsheng bergetar sejenak, lalu dia menatap Xuan Muqing dengan tak percaya. Ling Mengsheng, orang terkutuk ini, kekuatannya telah meroket ke puncak Dodi. Sepertinya misi kita akan gagal kali ini, kata Xuan Yin kepada adiknya, Xuan Yang. Kakak, apapun yang terjadi, Putri Xuan tidak akan membiarkan Ling Mengsheng membawanya pergi. Dan dengan karakter Ling Mengsheng, jika dia benar-benar tahu apa yang ada di tubuh sang putri, aku khawatir akan ada konsekuensinya, kata Xuan Yang dengan ekspresi yang sangat muram. Hal itu bukan yang diinginkan sang putri. Hanya bisa dikatakan bahwa ras jahat dari luar wilayah itu telah menyerbu, dan sang putri sangat malang. Xuanyin mengatakan sesuatu, lalu mereka berdua menatap Xuan Muqing dan Ling Mengsheng. Terlebih lagi, Xuanyin menemukan bahwa tidak jauh dari mereka berdua, tim yang terdiri dari 5 orang tampaknya sangat kuat. Mengsheng. Pada saat ini, Fentian melintas, lalu datang ke sisi Ling Mengsheng. Fentian tahu betul tentang Ling Mengsheng. Orang tua kandung Ling Mengsheng meninggal di tangan klan jahat asing, jadi kebencian Ling Mengsheng terhadap klan jahat asing sangat dalam. Master Pavilion, aku. Ling Mengsheng merasakan sedikit rasa sakit di benaknya, lalu dia menutup matanya dan berbisik pelan kepada Fentian. Muqing, sebenarnya, Mengsheng sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Untuk hal semacam ini, Fentian secara alami merupakan suatu keharusan bagi Ling Mengsheng untuk keluar sendiri, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk segera berbicara. Senior, saya tahu. Saya hanya ingin tahu apakah kedua putri saya baik-baik saja. Aku tidak akan memaksanya.
Saat Suan Muking mengucapkan kata-kata ini, rasa sakitnya seperti ditusuk pisau, tetapi ia tak bisa menunjukkannya. Aku khawatir tak seorang pun bisa memahami kesedihan itu. Apakah Rei Museng orang seperti itu? Kinger, selamat datang di rumah. Tak lama kemudian, mata Ling Mengsheng memancarkan secercah tekad, lalu keraguannya menghilang, digantikan oleh secercah kegembiraan, dan langsung memeluk Suan Muking. Kamu, pada saat ini, bahkan Suan Muking, yang selalu keras kepala, tidak dapat menahan sudut matanya yang masam. Saat bersama Ling Mengsheng, Suan Muking tahu betapa kuatnya permusuhannya terhadap alien, bahkan sampai ke tulang belulangnya. Akibatnya, ia terkikis ke dalam tubuh oleh alien saat melahirkan, sehingga ia tidak berani memberitahu Reimu. Aku hanya berpura-pura mati saat lahir, kalau tidak, begitu aku memberitahu Ling Mengsheng, aku khawatir akhirku akan. Namun untungnya, Suan Muking tidak melihat orang yang salah. Suan Muking mendengar kata-kata itu, hanya jejak terakhir dari kebanggaan yang tersisa, berubah menjadi pria yang menangis dan mengalir langsung ke dada Ling Mengsheng. Membuatku takut, kupikir, kamu. Suan Muking berkata sebentar-sebentar sambil menangis. Ras-ras jahat ekstrateritorial memang penuh kebencian, tapi sekarang aku punya 2 putri dan ibu mereka, hal-hal lain tidak penting. Ling Mengsheng tersenyum perlahan, suaranya penuh kepuasan. Anak ini, Su Jin dan rombongannya langsung tersenyum lega ketika mendengar kata-kata itu. Berita kematian Suan Muking saat itu membawa mimpi buruk bagi Ling Mengsheng. Jika bukan karena ia masih harus membesarkan 2 anak perempuan, ia pasti sudah mati karena cinta sejak awal. Ada apa dengan aura asing di tubuhmu? Setelah suasana hati Suan Muking stabil, Ling Mengsheng perlahan berdiri dan berkata sambil menopang Suan Muking yang pucat. Ketika Suan Muking mendengar kata-kata itu, dia tersenyum ringan, lalu dengan lembut menggerakkan poni yang menutupi orang tuanya, dan segera noda darah muncul di depan semua orang. Kutukan darah tingkat 4. Fentian melihat noda darah jahat itu untuk pertama kalinya, dan tiba-tiba berkata, dan ekspresinya juga waspada. Melawan pembangkit tenaga abadi, merasakan kekuatan ledakan tiba-tiba Fentian, Suan Yin dan keduanya melesat pergi. Mereka tahu bahwa masalah ini di luar jangkauan kebahagiaan mereka, jadi mereka hanya bisa melapor kepada Raja Xuanling. Batuk. Setelah beberapa saat, dengan hilangnya 2 saudara Suan Yin, mantra darah misterius di dahi Suan Muking menjadi semakin merah cerah. Master Pavilion, kutukan darah. Apa ini? Pada saat ini, Mu Suzi dan kelompoknya melangkah maju, dan kemudian Mu Suzi bertanya. Kelompok orang yang datang ke istana bawah tanah kali ini, kecuali Mu Suzi yang telah lama berada di Pavilion Fenxiang, pembangkit tenaga listrik lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dari klan jahat di luar domain pedang tangan. Kutukan darah, ini adalah metode umum yang digunakan oleh ras jahat di luar wilayah. Kutukan darah dapat memberikan kekuatan yang sangat besar bagi manusia, tetapi sebagai gantinya, setiap kali kekuatan jahat ini digunakan, nyawa dan bahkan jiwa akan terkuras. Setelah beberapa kali penggunaan, kutukan ini akan sepenuhnya menjadi mesin pembunuh bagi ras jahat asing. Su Jin menatap kutukan darah di atas dahi Suan Muking dan berkata, Kinger, bagaimana kau mendapatkan kutukan darah ini? Berdasarkan pemahaman Ling Mengsheng tentang Suan Muking pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, dan langsung bertanya dengan suara rendah. Saya bahkan tidak tahu tentang hal ini. Saya melahirkan Ling Xuan di kota Xuanling, tetapi sejak saat itu, saya menyadari ada sesuatu yang mengintai di tubuh saya, dan saat itu, benda ini muncul di dahi saya. Alasan aku tidak menemuimu selama bertahun-tahun ini adalah karena kutukan darah ini. Makhluk ini sangat jahat, ia pernah mencoba mengendalikanku, tapi untungnya ia memiliki jimat pemberianmu, jadi ia tidak berhasil. Suan Muking membuka mulutnya sedikit. Sepertinya kota Xuanling ini telah memasuki wilayah ras jahat dari luar wilayah ini, kata Fentian tiba-tiba. Master Pavilion, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Ling Mengsheng bertanya pada Fentian seolah meminta bantuan. Mantra darah dibagi menjadi tingkatan 1-7. Kalau tingkatan tertingginya tingkatan 6 atau 7, aku tak punya pilihan lain. Tapi untuk kutukan darah tingkat keempat, itu bukan hal yang mustahil. Mungkin aku hanya merasa kesal dan mengalihkan pandanganku. Fentian bergumam pelan beberapa saat sebelum perlahan membuka mulutnya. Master Pavilion, bukankah itu akan aman untuk hidupnya? Ling Mengsheng masih takut. Meskipun dia sangat muak dengan kutukan darah di tubuh Suan Muking, dia tidak ingin Suan Muking mengambil risiko. Tidak mungkin, itu hanya rasa sakit di daging. Dan kutukan darah harus ditangani terlebih dahulu, kalau tidak, seiring waktu, kutukan itu akan menumpuk di dalam tubuh dan dampaknya akan sangat besar, kata Fentian. Bermimpilah, jangan khawatir. Demi kedua anak kita,
aku bisa bertahan. Bagaimana mungkin Suan Muking tidak tahu kekhawatiran Ling Mengsheng dan langsung berkata, Kepala Pavilion, apa yang harus kita lakukan? Ling Mengsheng tiba-tiba menjadi waspada setelah mendengar ini. Mucing, aktifkan kutukan darah di tubuhmu, serahkan sisanya pada kami. Fen Tian juga berpikir sejenak, lalu berbicara langsung. Baiklah, wajah Suan Muking pucat saat ini, dan kutukan darah iblis berdarah di dahinya juga memancarkan aura jahat. Kutukan darah, bisik Suan Muking, lalu kekuatan kutukan darah langsung muncul, memenuhi tubuh Suan Muking, bahkan kekuatannya meroket. Api suci, pada saat ini, Fen Tian langsung melesatkan api merah menyala. Dibandingkan dengan api suci yang sesungguhnya, api ini secara alami jauh lebih lemah, tetapi sebagai api suci, kekuatannya tidak sebanding dengan api biasa. Master Pavilion, api ini benar-benar semakin kuat. Kedua tetua itu memandangnya perlahan, lalu berkata, mereka secara alami mengetahui hubungan Fen Tian dengan Yan Qi pada awalnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut bahwa Fen Tian memiliki Saint Yanzi Fire. Dewa Sen, diam, konsentrat, aku akan menggunakan api suci untuk memasuki tubuhmu dan mengusir kutukan darah. Mata Fen Tian menyipit dan dia berkata langsung, aku bisa. Suan Muking merasakan kekhawatiran Ling Mengsheng, lalu mengucapkan sepatah kata langsung kepadanya, lalu melepaskan pelukannya dan melakukan apa yang dikatakan Fen Tian. Api, masuk. Fen Tian terkejut saat melihat ini, lalu dia langsung mengendalikan kekuatan api Saint Yanzi, mencondongkan tubuh ke tubuh Suan Mu dan pergi. Bum bum bum, Saint Yanzi Wo yang dikendalikan Fen Tian baru saja memasuki tubuh Suan Muking, dan tiba-tiba Suan Muking dipenuhi dengan kekuatan jahat berwarna merah darah. Setelah kekuatan jahat berwarna merah darah itu bertemu Seng Yan, seolah-olah ia sangat takut pada api suci ini. Benar saja, Ling Mengsheng sangat gembira saat melihat ini, tetapi saat ini wajah Suan Muking semakin pucat, dan keringat terus bercucuran, sungguh menyayat hati. Keluar, saat berikutnya, aura kuat Fen Tian tiba-tiba meledak. Seketika, kutukan darah tingkat keempat yang menjerat Suan Muking, tepat di bawah dua kekuatan Fen Tian yang sangat kuat dan kekuatan Seng Yanzi Huo, langsung muncul. Kamu baik-baik saja. Saat Fen Tian menarik tangannya, Ling Meng berkedip dan langsung menarik napas dengan tatapan penuh kasih sayang. Benda itu akhirnya dikeluarkan. Saat ini, meskipun Suan Muking sangat lemah, raut wajah bahagia di wajahnya yang cantik sungguh patut dikagumi. Lari kemana? Melihat ini, Sujin, kutukan darah tingkat 4 yang meninggalkan tubuh Suan Muking, langsung terekspos di bawah air terjun. Tepat setelah muncul, ia hendak melarikan diri, lalu berteriak, susaringan. Kutukan darah tingkat 4 langsung dikeluarkan oleh Fen Tian dari tubuh rumah sakit, dan pada saat ini, kutukan darah tingkat 4 berubah menjadi cahaya merah darah dan muncul di depan semua orang. Setelah Fen Tian mengeluarkan kutukan darah, dia tidak bergerak. Lagi pula, gerakannya tadi tidak kecil. Jika dia bergerak, kemungkinan besar akan mengganggu kekuatan besar keluarga kerajaan Xuanling, dan Zhu Jin beserta rombongannya dibutuhkan. Tentu saja, tidak perlu khawatir. Hancurkan aku. Pada saat ini, di tangan Zhu Jin, kekuatan hidup dan mati yang menyilaukan langsung muncul, dan aliran air terjun tiba-tiba menjadi sangat lambat. Seketika, tanpa ragu sedikit pun, sosok itu melesat dan tiba-tiba memancarkan cahaya kutukan darah. Bum bum bum, kekuatan hidup dan mati mengandung kekuatan penghancur yang sangat besar, dan kekuatan kutukan darah kini terpisah dari Suan Muking. Sudah terselesaikan. Zhu Jin melancarkan beberapa serangan berturut-turut, langsung menghancurkan kutukan darah kelas 4 yang tampak mengerikan itu, lalu mengatakan sesuatu kepada Fen Tian. Pak Tua Zhu, terima kasih. Pada saat ini, Ling Mengsheng mengatakan sesuatu kepada Zhu Jin. Kamu juga bisa mengucapkan terima kasih. Zhu Jin mendengarnya dan menyeringai. Ayo, kita ke lantai 5 dulu, waktunya hampir habis, kata Fen Tian, lalu semua orang tidak tinggal diam, dan langsung menuju lantai 5 istana bawah tanah. Hanya saja, dengan Fen Tian yang baru saja melepaskan kekuatannya untuk melawan makhluk abadi, kutukan darah kelas 4 pun hancur. Selain berita tentang Xuanyin dan Xuanyang, keberadaan Fen Tian dan kelompoknya tampaknya terungkap, tetapi mereka sama sekali tidak bersuara. Entahlah, apa, seseorang memasuki istana bawah tanah. Di istana keluarga kerajaan Xuanling, dua sosok Xuanyin dan Xuanyang muncul di sini, dan keduanya dengan hormat berkata kepada pria berjubah emas di depan mereka. Pria berjubah emas itu memancarkan aura aneh di sekujur tubuhnya, dan seruannya menggema di seluruh istana. Dialah Raja Xuanling. Siapa itu? Setelah beberapa saat, Raja Xuanling bertanya, tetapi dia sangat terkejut. Di luar istana bawah tanah,
pertahanannya kuat, tetapi jika seseorang menerobos masuk, mengapa tidak ada yang melaporkannya kepada Anda? Dan jika para dewa masuk tanpa mengetahuinya, saya khawatir kekuatan orang-orang itu dapat dibayangkan. Yang lain tidak tahu, tapi kami ingat betul bahwa di antara ketujuh orang itu, yang terlemah hampir sama denganku, bahkan ada yang lebih kuat darimu, Baginda, kata Xuan Yang dengan gemetar. Ketika dia berpikir bahwa di antara tim beranggotakan 7 orang itu, ada seseorang yang lebih menakutkan daripada Raja Xuanling, Xuan Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya. 7 orang, yang terlemah kira-kira sama denganmu. 7 orang kuat yang setidaknya telah melangkah ke Dou di bintang 9 tingkat 9. Raja Xuanling terus memikirkannya. Jelas, satu-satunya yang mampu menghadapi pertempuran semacam ini sekarang adalah Sekte Super Xuan Santian. Ngomong-ngomong, Ling Mengsheng, kepala aula dasar Paviliun Fenxiang, juga ada di antara mereka, kata Xuan Yin tiba-tiba. Apa, bajingan ini? Sesaat kemudian, Raja Xuanling mendengar kata-kata itu dan langsung memarahi, tetapi amarah dalam kata-katanya tak terbendung lagi. Raja Xuanling juga tahu bahwa Ling Mengsheng membenci orang-orang jahat dari luar kerajaan, jadi demi keselamatan adiknya, ia melakukan sedikit tipu daya untuk menipu Ling Mengsheng. Dengan temperamen Reimu, aku khawatir. Apa yang terjadi pada Muking? Tanya Raja Xuanling. Putri Xuan Muking ditemukan oleh Ling Mengsheng dan rombongannya, kata Xuan Yin. Langsung, pergi ke istana bawah tanah segera. Ayo pergi. Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Xuan Muking adalah salah satu dari sedikit faksi yang mendukungnya, dan dia juga sepupunya, jadi mustahil bagi Raja Xuanling untuk membiarkannya mengalami kecelakaan. Baginda, Ling Mengsheng memang telah menemukan sang putri, tetapi tidak seperti yang Baginda bayangkan. Xuan Yin tampaknya menyadari keseriusan masalah ini dan langsung berbicara. Apa penjelasannya? Tanya Raja Xuanling sambil mengerutkan kening. Bawahanku dapat melihat bahwa Ling Mengsheng sangat mencintai Putri Xuan Muking, jadi, kata Xuan Yin. Lagi pula, sepertinya tujuan perjalanan ini bukan hanya untuk menyelamatkan Putri Xuan Muking. Setelah mereka menyelamatkan Putri Xuan Muking, mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 5 istana bawah tanah. Kata Xuan Yin. Xuan Yin dan Xuan Yang tentu saja adalah penjaga lantai 4 istana bawah tanah, tetapi di istana bawah tanah, setiap lantai dijaga dengan jelas, dan bahkan mereka tidak tahu apa lagi yang ada di bawahnya. Oh, pada saat ini, mata Raja Xuanling bergerak cepat, memikirkan sesuatu. Lantai 5 istana bawah tanah, tempat tinggal para iblis darah yang kuat, ketujuh orang ini seharusnya adalah orang-orang dari Paviliun Pembakaran Dupa. Jika mereka menemukan sisa kekuatan iblis darah, aku khawatir mereka akan dihancurkan dengan segala cara. Tapi, kalian, turunlah dan istirahatlah terlebih dulu. Tetaplah siap bertarung kapan saja, kata Raja Xuanling. Ya, Xuan Yin dan keduanya setuju, lalu perlahan mundur. Dengan kepergian keduanya, hanya Raja Xuanling yang tersisa di istana. Keluarlah, Raja Xuanling duduk di kursi naga emas dan berkata pelan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setelah beberapa saat, aura merah darah samar muncul di tubuh Raja Xuanling, dan aura merah darah itu sangat jahat, seperti ras jahat dari luar kerajaan. Raja Xuanling, tampaknya orang-orang di Paviliun Dupa terbakar tidak bisa diam lagi. Aku khawatir mereka akan pergi ke istana bawah tanah kali ini untuk Yanci. Aura merah darah itu adalah jejak kekuatan sumber Gorevin terkuat. Haha, tidak apa-apa. Kebetulan sekali, sang abadi tua itu mendambakan api suci dan leluhur dari roh misterius yang telah lama disegel oleh murid Medusa yang membatu. Sekarang aku bisa memanfaatkan orang-orang dari Paviliun Dupa terbakar untuk melemahkan kekuatan sang abadi tua itu. Jika pembunuhan itu bisa diselesaikan. Suara Raja Xuanling yang menyeramkan dan menyeramkan tersenyum perlahan. Itu benar-benar ayah harimau tanpa anak anjing. Kekuatan sumber Gorevin mengatakan sesuatu, lalu membuka mulutnya. Iblis Gore, kapan tubuhmu akan tiba di benua Xuanling? Tanya Raja Xuanling seolah teringat sesuatu. Ini agak sulit, di atas benua Xuanling, pengecualian bagiku terlalu besar. Bahkan jika tubuh utama datang, ia akan ditekan oleh kekuatan benua Xuanling yang luar biasa, dan kekuatannya berada di puncak Kaisar Dou. Kata iblis darah itu, sumber kekuatannya. Dalam kasus ini, sebaiknya kau pergi ke lantai 5 istana bawah tanah dan menyingkirkan anak-anakmu, kalau tidak, itu akan memengaruhi rencana kita. Raja Xuanling melirik iblis darah itu lalu berkata, itulah maksudku. Gorevin tak mau bicara omong kosong dengan Raja Xuanling, dan melesat langsung ke ruang di belakang kursi naga, tempat lorong menuju istana bawah tanah berada. Hehe, Solomon pasti ada hubungannya dengan hantu tertentu di dunia hantu, jadi itu alasannya.
Sedangkan untuk klan jiwa, kekuatan ini terlalu misterius, jadi lebih baik berhati-hati. Namun dunia hantu adalah faktor yang sangat bervariasi. Dan para Gorevin, saat Suan Muking melahirkan, kau memasuki tubuhnya tanpa izin. Rajaku Suanling akan menyelesaikan masalah ini denganmu cepat atau lambat. Iblis darah, apakah kau hanya berpikir bahwa Raja Suanlingku adalah seorang bodoh? Kondisimu setara dengan 2/3 dari seluruh benua Suanling. Tapi selama tubuhmu tidak bisa datang ke sini, tunggu aku memerintah Suantian selama 3 hari dengan bantuan kekuatan orang-orang jahat ekstrateritorialmu, lalu. Hahaha, di istana kosong yang hanya ada Raja Suanling, Raja Suanling tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh kegilaan. Bagaimana dengan orang-orang yang kecanduan Legiun Naga? Di bagian terdalam istana bawah tanah, Penatua Suan bertanya kepada Wenzi. Suan tua, orang-orang dari Legiun Pencinta Naga dikirim oleh Raja Suanling untuk bertempur memperebutkan inti pertempuran, dan mereka belum kembali, kata Wenzi perlahan. Wenzi tentu saja adalah bidak catur yang dikirim oleh Raja Suanling untuk memperhatikan perubahan Suan Lao. Dia tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan Raja Suanling kepada Wenzi sehingga dia bisa membuat Wenzi begitu patuh. Orang mesum ini, tetua Suan tak dapat menahan diri untuk mengumpat setelah mendengar ini. Suan tua, tenanglah, tubuhmu penting, kata Wenzi. Kembalilah dan katakan padanya, jika terjadi apa-apa kali ini, orang tua itu pasti akan memberinya tatapan tajam. Tetua Suan meninggalkan sebuah kalimat, lalu mengusir Wenzi. Dan saat Wenzi pergi, di bagian terdalam istana bawah tanah, Penatua Suan berkata pada dirinya sendiri, kelopak mataku berkedut akhir-akhir ini, aku tidak tahu apakah itu berkah besar atau pertanda besar. Pak Tua, tunggulah perlahan, aku yakin kau akan berhasil. Di ruang hampa lain, hantu malam yang gelap itu berkata perlahan. Di lantai 2 istana bawah tanah, melihat ke belakang untuk melihat situasi Xiao Yan dan Mu Yingying. Sejak mereka berdua meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah, mereka berjalan menuju bagian bawah istana. Karena medan istana bawah tanah yang rumit, mereka menghabiskan banyak energi untuk menemukan pintu masuk ke lantai 3. Pintu masuk ke lantai 3 istana bawah tanah itu jelas berupa tembok batu, tetapi begitu memasuki pinggiran tembok batu itu, jelas dikelilingi oleh suatu kekuatan misterius. Sungguh kuat batasannya. Setelah Xiao Yan dan Mu Yingying meninggalkan lantai 2 istana bawah tanah secara bersamaan, mereka tiba di pintu masuk lantai 3 istana bawah tanah. Kemudian, menatap formasi raksasa di luar dinding batu di depannya, Xiao Yan berkata perlahan. Dari formasi ini, Xiao Yan tampaknya menyadari sesuatu, dan ada aura yang tidak asing baginya. Xiao Yan, berhenti. Pembangkit tenaga listrik di bawah sana terlalu kuat, jadi sebaiknya kau tidak datang ke sini. Tepat ketika Xiao Yan kebingungan, sesosok hantu muncul di hadapan mereka berdua. Hantu ini ditinggalkan oleh Su Jin. Ini, bagaimana Xiao Yan bisa tahu kalau formasi ini dibuat oleh gurunya Su Jin? Pantas saja dia merasa familiar. Tidak, aku harus turun. Napas saudaraku ada di sana. Kurasa ini kesempatan terakhir, dan aku tak ingin melewatkannya, kata Mu Yingying dengan wajah serius, dengan ketegasan yang sangat langka di wajah cantiknya. Kakakmu, apakah itu Yanci? Tiba-tiba, melihat penampilan Mu Yingying seperti ini, Xiao Yan memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Menyala, siapa itu? Kakakku bukan Yanci. Mu Yingying terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan, dan langsung menolak. Bukankah? Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan. Mu Yingying memiliki kekuatan api suci di tubuhnya, dan Yanci di bagian terdalam istana bawah tanah juga memiliki api suci, yang mudah dikaitkan. Selain itu, karena daya tarik yang sama di antara api suci, ketika memasuki reruntuhan bulan peri, Su Jin pernah meminjam sumber api suci dari dirinya sendiri. Kurasa itu juga terkait dengan rencana penyelamatan Yanci, tapi aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Bagaimana kabarnya? Tetapi satu hal yang pasti, Su Jin pasti berada di istana bawah tanah saat ini, jika tidak akan ada formasi yang ditinggalkan Su Jin di lantai 3 istana bawah tanah. Bisakah formasi ini dipatahkan? Setelah menyelidiki, Mu Yingying menyadari bahwa dia tidak bisa menghancurkan formasi di depannya, dan segera meminta bantuan. Aku akan mencobanya. Melihat kebuntuan Mu Yingying yang tak terduga, Xiao Yan tak ingin menunda lagi, dan Xiao Yan memahami kerinduan akan perpisahan dengan saudara. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, formasi yang menghalangi jalan dipatahkan oleh Xiao Yan. Formasi ini berasal dari tangan Su Jin. Meskipun kuat, Su Jin masih meremehkan kekuatan Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan sangat cerdik dan dengan sengaja memasang teknik pembutaan pada formasi tersebut, sehingga Su Jin pun tidak merasakan kalau formasi yang dipasangnya telah rusak.
Selesai, Xiaoyan bertepuk tangan dan berkata lembut, "Xiaoyan, aku ingin bertanya padamu." Mu Yingying tiba-tiba berbicara spontan sambil memperhatikan Xiaoyan memecahkan formasi. "Ada masalah apa?" Xiaoyan berbalik dan bertanya. "Kalau nanti banyak yang mau membunuhku, tapi kau tak bisa mengalahkanku, apa yang akan kau lakukan?" Mu Yingying membuka mulutnya pelan, pupil matanya yang bening terbuka lebar, menantikan jawaban Xiaoyan. "Jika ada hari seperti itu, lalu mintalah mereka untuk menghancurkan jiwaku. Karena kita adalah sahabat." Xiaoyan melirik ruang di belakang formasi, lalu menjawab Mu Yingying. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu bahwa kalimat yang tampaknya sederhana ini sebenarnya menjadi jimat penyelamat hidupnya yang terakhir di masa depan. "Terima kasih, aku mengerti." Mu Yingying terkejut dengan kata-kata Xiaoyan, tapi tentu saja dia tidak peduli dengan teman Xiaoyan. Mu Yingying sangat sensitif terhadap identitasnya sendiri. Sebenarnya, Mu Yingying sudah lama ingin menjelaskannya kepada Xiaoyan, tetapi setiap kali ia berbicara, ia selalu berhenti karena Mu Yingying juga takut Xiaoyan sendirian. Wujud roh api suci di dalam tubuhnya berkata, "Itu tidak cukup jelas." Jawaban Xiaoyan tadi memberi Mu Yingying jawaban yang jelas di dalam hatinya. Semenjak dia ikut serta dalam kompetisi menjarah poin dan bertemu Xiaoyan, nampaknya dia juga telah mengalami banyak hal indah tentang manusia. Tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini. Mu Yingying sedang memikirkan kakaknya. "Ayo pergi." Wajah Mu Yingying sangat muram, dia mengatakan sesuatu, lalu langsung pergi. Sepertinya Mu Yingying bertekad untuk turun. "Untuk berjaga-jaga, ayo kita panggil Xiaoyi." Xiaoyan mengucapkan sepatah kata dalam hatinya, lalu mengirimkan persepsi langsung kepada Xiaoyi. Keadaan trans Mu Yingying tidak terlalu dianggap serius. Di paviliun dupa yang terbakar, yang jauh, Xiaoyi merasakan informasi ini dan tiba-tiba terbangun dari latihannya. "Kakak memanggilku, sepertinya aku mengalami kesulitan." Begitu selesai berbicara, dia tidak sempat berpikir, jadi dia langsung pergi ke istana bawah tanah. Tentu saja, kedua Xiaoyan melangkah maju tanpa halangan, langsung mengikuti jalan yang telah dibukakan Ventian dan yang lainnya, menuju ke dasar istana bawah tanah. Lantai 5 istana bawah tanah. Kegelapan ini gelap, dikelilingi oleh kejahatan yang suram sepanjang hari. Dan disinilah sebuah gua besar. Gua itu bergelombang dan tidak rata, tetapi di atas batu itu, serangkaian makhluk jahat dengan berbagai bentuk perlahan-lahan menghuni. Di dasar dan puncak batu, muncul aliran darah berdarah. Jelas, darah banyak manusia kuat berkumpul di sini. Bagi mereka, itu adalah harta karun yang langka. "Bangun." Tak lama kemudian, cahaya merah darah datang menghampiri Lord Gorevin. Cahaya merah darah itu muncul begitu saja, dan langsung meraung ke arah gua. Makhluk-makhluk yang terbangun oleh raungan itu tiba-tiba menatap sosok merah darah di depan mereka dengan heran. "Tuan, ada apa?" Beberapa makhluk kuat tak kuasa menahan diri untuk berbicara. "Ada manusia kuat yang mendekat ke sini, kita harus berlindung dan mengungsi," kata iblis darah itu langsung. Ini, meskipun utusan iblis darah adalah yang terkuat di klan iblis darah mereka, aura berdarah di gua ini sangat kuat, dan aura itu diciptakan khusus oleh Raja Xuanling. Jika mereka dibiarkan pergi dari sini, saya khawatir akan ada beberapa yang enggan. "Berhenti bicara omong kosong, ayo pergi. Kalau tidak, saat manusia-manusia kuat itu tiba, kalian semua harus mati." Setelah Gorevin selesai berbicara, kekuatan sumber itu menghilang, dan langsung meninggalkan kekosongan di tempatnya menghilang, tampaknya demi pelarian anak-anak ini. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Melihat ini, para Gorevin yang kuat tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. "Ayo pergi." Setelah beberapa saat, entah siapa yang mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung melesat ke kehampaan dan menghilang tanpa jejak. "Sial, di tempat sebaik ini, jika kau membiarkanku hidup selama 10 tahun, aku khawatir kekuatanku akan menembus level Kaisar Do bintang 9. Setahun lagi, aku akan mampu menembus Do di bintang 8. Suara-suara terputus-putus itu terus terdengar, tetapi betapapun enggannya mereka semua pergi dari sini. Pada saat itu, gua neraka raksasa di lantai 5 istana bawah tanah tiba-tiba menjadi kosong, sangat sunyi. Setelah lantai 4 istana bawah tanah retak, Sujin menemukan untuk pertama kalinya bahwa 2 penjaga yang menjaga lantai 4 telah menghilang. 2 orang yang baru saja pergi, mereka berdua telah menjagaku selama bertahun-tahun. 1 putaran, Doudi Suanyin bintang 9 dan Doudi Suan yang sempurna bintang 8. Meskipun Suan Muking masih lemah, setelah kutukan darahnya hilang sepenuhnya, kondisinya jauh lebih baik. Apakah Kaisar Do bintang 9 dan Kaisar Do bintang 8 benar-benar sukses?
Kekuatan di balik Raja Xuanling ini sungguh tak bisa diremehkan. Fentian tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Ayo pergi ke lantai 5 istana bawah tanah. Ling Mengsheng tampak sangat gembira dan mencondongkan tubuh ke lantai 5 istana bawah tanah sambil menggendong Xuanmu. Jangan seperti ini, ada begitu banyak orang. Melihat Ling Mengsheng tidak memberikan penjelasan yang jelas, wajah Xuanmu sedikit memerah. Dia segera bangkit, melepaskan diri dari pelukannya, dan berkata dengan genit. Hehe, Reimu tampak menyadari sesuatu, dan menyeringai. Lantai 5 istana bawah tanah tampaknya berbeda. Fentian dan kelompoknya tertawa pelan, lalu berkata ke lantai 5 istana bawah tanah di bawah. Senior, saya tidak tahu apa yang ada di lantai 5 istana bawah tanah. Namun, sejak lantai 5 istana bawah tanah didirikan, sepertinya hanya Raja Xuanling yang masuk. Xuan Muking membuka mulutnya sedikit, tetapi Xuan Muking masih menyembunyikan fakta bahwa dia adalah adik perempuan Raja Xuanling. Konon, Raja Xuanling juga seorang kaisar yang mencintai rakyatnya seperti putranya sendiri. Namun, entah mengapa, setelah istana bawah tanah didirikan, Raja Xuanling justru mengalami perubahan yang mengguncang dunia, ujar Xuan Mukingdu. Begitu suara Xuan Muking selesai diucapkan, semua orang kuat menatap Xuan Muking dengan heran. Di antara mereka, pemimpi paling spiritual terkejut. Ling Mengsheng teringat latar belakang keluarga terkemuka Xuan Muking, konon sebelum dia bertemu dengannya. Xuan Muking bertemu dengannya saat dia dibantai, dan segera menjalin kehidupan pribadi dengan dirinya sendiri. Jadi dari awal hingga akhir, Ling Mengsheng tidak mengetahui identitas asli Xuan Muking. Bagaimana kamu tahu? Sekarang giliran Zhu Jin yang terkejut. Tentu saja, semua orang tidak pernah meragukan identitas Xuan Muking. Tetapi bahkan Fentian tidak tahu tentang hal-hal ini, bagaimana Xuan Muking bisa tahu? Apa yang dikatakan kedua penjaga itu, kata Xuan Muking sambil tersenyum main-main. Itulah dia, banyak orang kuat secara alami percaya. Sepertinya ada beberapa rahasia tersembunyi di lantai 5 istana bawah tanah ini, kata Fentian perlahan. Selain itu, di lantai 5 istana bawah tanah, tampaknya ada kemiripan dengan kutukan darah yang baru saja dikeluarkan, kata Xuan Mu dengan suara tegas. Ayo pergi. Tepat saat Xuan Muking selesai berbicara, sekelompok pria kuat berjalan langsung menuju lantai 5 istana bawah tanah. Meninggalkan lantai 4 istana bawah tanah, terus menuruni tangga, menuju lantai 5 istana bawah tanah. Jalan di sini semakin gelap dan lembab, kata lelaki tua itu tak kuasa menahan diri. Tempat ini seharusnya sudah ribuan meter dari tanah, jadi situasi ini sangat normal, Mu Susi tertawa. Di mana pintu masuknya? Pada saat ini, lelaki tua surga dan bumi itu menunjuk ke suatu tempat di depannya dengan mengantuk dan berkata. Begitu suara itu jatuh, semua orang berubah menjadi meteor dan tersapu. Sabu-sabu, semua orang melintasi lorong, lalu tiba di lantai 5 istana bawah tanah dengan sangat mudah. Hanya saja setelah tiba di lantai 5 istana bawah tanah, wajah semua orang menjadi jelek. Sial, apa sebenarnya yang dilakukan Raja Xuanling ini? Sangat berdarah. Aku khawatir butuh darah ratusan orang kuat untuk membentuknya. Pria tua itu berdiri di atas batu yang berlumuran darah, dan bau busuk keluar dari lubang hidungnya, lalu wajahnya agak sulit dikenali. Ia mendongak dan berkata, semua orang datang ke lantai 5 melalui lorong itu, dan segera menemukan bahwa lantai 5 itu adalah gua yang sangat besar. Di dalam goa ini banyak sekali lorong-lorong besar maupun kecil, bahkan ada yang memanjang ke segala arah. Bebatuannya pun sudah terkikis oleh darah dan penuh dengan darah, bahkan di beberapa celah batu pun masih terdapat darah-darah kecil. Dengan darah seperti itu, dengan persepsi tua dan muda, tidak sulit untuk menemukan bahwa itu semua adalah darah manusia. Hati-hati, pada saat ini, Ling Mengsheng langsung mengalihkan pandangannya yang dalam ke belakang, lalu melihat sekeliling dengan waspada. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Kakak, apa-apaan dia? Pada saat ini, Xuan Muking merasa amat terkejut, jelas-jelas tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakaknya Xuan Lingking. Sejak ia diserbu oleh ras jahat asing saat ia melahirkan, sejak saat itu, kepribadian saudaranya telah banyak berubah, jadi apa yang baru saja dikatakan Xuan Muking bukan tanpa alasan. Memang ada bau darah iblis di sini. Fentian, di sisi lain, perlahan mencoba memahaminya, jelas menatap gua darah yang berlumuran darah manusia, dan di sana ada beberapa rahasia yang belum diketahui. Tapi seharusnya tidak ada aura iblis darah di sini. Aku khawatir aura itu sudah keluar. Setelah beberapa saat, Fentian menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan Burning Heaven Do Immortal, wajar saja jika merasakan bahwa meski gua berwarna darah ini sangat besar, tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk apapun. Para Gorevin adalah musuh dunia benua Xuanling kita.
Ketika mereka mencoba menghancurkan benua Xuanling kita, mereka dilawan oleh banyak orang kuat di masa Xuantian kita, dan Gorevin Zuowei, Gorevin terkuat kedua, juga ditekan di Pegunungan Gurun. Pegunungan Gurun telah sepenuhnya dilenyapkan oleh Xiao Yan ketika ia memperoleh api suci. Tapi meski begitu, masih banyak sisa-sisa Gorevin. Lantai 5 istana bawah tanah ini mungkin tempat tinggal mereka. Zhu Jin juga mengerutkan kening dan berkata, keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan Solomon dan bahkan klan Jiwa. Kita tentu tahu ini, tapi kapan keluarga kerajaan Xuanling memiliki hubungan dengan Gorevin? Lantai 5 istana bawah tanah jelas merupakan habitat khusus bagi klan jahat. Jika kau ingin mengatakan bahwa keluarga kerajaan Xuanling tidak ada hubungannya dengan klan iblis darah, maka tidak ada yang percaya. King Lao juga membuka mulutnya. Sepertinya rencana menyelamatkan Yanqi kali ini tidak sesederhana itu. Fen Tian tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Master Pavilion. Zhu Jin dan rombongannya mendengar kata-kata itu dan berbicara perlahan. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Aku sudah memutuskan, jadi tidak perlu membujukku. Karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, kita harus terus bergerak maju, tetapi kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Jika rencana kita gagal, kita harus menyimpan tenaga untuk pavilion Fenxiang, Fen Tian berbicara perlahan. Tapi, tepat ketika semua orang hendak berbicara di Du, Fen Tian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Mereka semua tahu bahwa klan jahat ekstrateritorial itu kuat, dan keluarga kerajaan Xuanling juga sangat kuat. Jika kedua kekuatan ini berkolusi, saya khawatir itu akan membawa masalah tanpa akhir, dan bahkan jika mereka sekuat Burning Heaven, mereka agak takut. Ayo pergi, waktu tidak menunggu siapapun, lantai 6 istana bawah tanah. Di mana kita harus menyimpan tahap terakhir Yanqi. Setelah Fen Tian selesai berbicara, dia tidak berhenti, dan langsung menuju ke lantai berikutnya. Dan Xuanmu berdoa secara diam-diam di dalam hatinya, berharap agar saudaranya tidak berkolusi dengan klan jahat di luar wilayah itu, jika tidak, pada akhirnya, Raja Xuanling akan berakhir.